Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus ke sumber yang Anda bagikan ya, khususnya bab 5 dari buku The Warren Buffett Way. Ini ngomongin manajemen portofolio, tapi bukan cuma soal milih sahamnya aja, tapi lebih ke gimana ngelolanya secara cerdas, terutama pakai pendekatan matematika investasi. Gitu? Siap kita bongkar bareng? Kita kan sering banget dengar nasihat klasik ya, diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Tapi yang menarik nih, bab ini malah nantang gagasan itu. Malah ngenalin konsep investasi terfokus atau focus investing. Agak ngelawan arus gitu ya, kayak nantang kebijaksanaan umum aja rasanya. Tepat sekali. Pendekatan ini memang kontras ya sama diversifikasi konvensional yang biasanya nyebar resiko ke banyak aset. Fokus investing itu justru nyaranin kita konsentrasi modal di beberapa perusahaan pilihan aja, tapi yang benar-benar kita pahami secara mendalam. Penulis buku ini ngutip Buffett. Dia punya istilah menarik buat diversifikasi yang kebablasan. Diversification. Oh, diversification. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, upaya ngurangin resiko itu malah seringkali ikut mangkas potensi untungnya secara signifikan, gitu. Diversification. Wah, istilah yang bagus banget itu ya. Oke, jadi misi kita kali ini berarti memahami logika di balik portofolio yang lebih konsen ini ya. Dan gimana probabilitas sama matematika itu berperanlah dalam mengambil keputusannya. Mari deh kita mulai bandingin langsung ide investasi terfokus ini sama diversifikasi standar yang ya lebih umum kita dengar. Oke, kita bedah ya. Buku ini nyebutin fakta menarik nih. Banyak manajer portofolio aktif, yang notabene kan profesional ya, mereka justru kesulitan ngalahin kinerja indeks pasar biasa, kayak S&P 500. Padahal mereka megang banyak saham loh. Kenapa bisa gitu ya, kalau diversifikasi katanya bagus? Nah, penulisnya ini nyajiin data historis yang cukup mencolok ya. Antara tahun 1980 sampai 2011, ternyata cuma sekitar 41% reksadana saham large cap itu reksadana yang invest di saham perusahaan gede. Iya, yang perusahaan besar itu ya. Betul, cuma segitu yang berhasil ngalahin indeks S&P 500. Ironis kan? Padahal baik manajer aktif maupun strategi pasif berbasis indeks itu sama-sama ngandelin diversifikasi buat minimalin risiko. Nah, tapi disinilah pendekatannya Buffett, terus Charlie Munger, sama beberapa investor legendaris lain kayak John Maynard Keynes, Bill Ruin dari Sequoia Fund, itu beda. Mereka percaya kalau konsentrasi di ide-ide terbaik itu justru yang ngasilin untung superior jangka panjang. Anda nyebut Charlie Munger. Saya ingat deh, ada analogi menarik dari dia yang dibahas di sini. Sesuatu soal pacuan kuda ya, itu gimana relevansinya sama investasi saham? Betul, Munger sering pakai analogi sistem taruhan pari mutual di pacuan kuda buat jelasin pasar saham. Jadi di sistem pari mutual itu, besarnya imbalan atau odds yang Anda dapat kalau menang, itu terus berubah, tergantung gimana petaruh lain naruh uangnya. Semua orang bisa lihat kuda mana yang rekornya paling bagus, si juara. Tapi justru karena semua orang taruhan di dia, odds-nya jadi kecil banget. Oh, jadi nggak dapat banyak ya kalaupun menang. Iya, nggak banyak. Sebaliknya, kuda underdog yang rekornya jelek mungkin nawarin imbalan fantastis. Katakanlah 100-1. Tapi ya peluang menangnya kecil banget. Intinya gini, taruhan yang paling untung secara statistik itu belum tentu yang paling jelas atau populer. Nah, sama kayak di pasar saham, harga saham itu seringkali udah mencerminkan semua info yang diketahui publik. Jadi, susah buat konsisten ngalahin pasar cuma dengan milih saham yang jelas-jelas bagus. Karena harganya udah tinggi mungkin ya, atau odds-nya nggak menarik lagi. Bisa jadi. Makanya Munger bilang, daripada nyebar taruhan tipis-tipis ke banyak kuda, mending fokus ke beberapa kuda aja yang benar-benar Anda pahami. Pahami lintasannya, kondisi trek, joki. Terus taruhan besar hanya pas odds atau peluang imbalannya itu sangat nguntungin Anda. Dengan pemahaman mendalam, kata Munger, punya sedikit saham, dia pernah nyebut cuma 3, itu udah cukup. Asal, nah ini penting, asal Anda siap mental ngadepin gejolak harga jangka pendek, volatilitas itu. Ini kan beda banget sama diversifikasi luas yang seringkali bikin untung dari saham juara Anda jadi kerendam sama kinerja saham yang biasa aja. Oke, jadi kuncinya fokus ke sedikit ide brilian yang benar-benar Anda yakini dan pahami luar dalam, terus berani taruhan gede pas peluangnya dinilai bagus banget. Buku ini juga ngangkat Keynes sama Sequoia Fund sebagai contoh nyata ya soal keberhasilan pendekatan ini.
Tepat sekali. John Maynard Keynes, yang kita kenal ekonom hebat itu, ternyata juga investor ulung loh. Beliau ngelola dana abadi Chest Fund buat King's College di Cambridge. Bukannya nyebar investasi, Keynes malah konsentrasi di beberapa saham pilihan yang dipegang lama banget. Hasilnya? Luar biasa. Rata-rata return tahunan 13,2% selama 18 tahun, dari 1927 sampai 1945. Wah, itu kan termasuk zaman depresi besar sama Perang Dunia II ya? Betul. Kinerjanya jauh ngalahin pasar saham Inggris waktu itu. Prinsipnya sama. Pilih sedikit, kenali betul, pegang erat. Terus ada Sequoia Fund. Dana investasi ini didiriin Bill Ruane atas saran langsung dari Buffett waktu Buffett mutusin nutup kemitraan investasinya sendiri tahun 69. Sequoia Fund ini terkenal karena portofolionya yang sangat konsen. Seringkali cuma isi 6-10 perusahaan inti aja. Sedikit banget ya? Iya, sedikit. Mereka riset internalnya dalam banget dan tingkat turnovernya rendah sekali. Turnover itu maksudnya frekuensi jual beli saham di portofolio ya. Rendah artinya mereka jarang transaksi, cenderung beli terus tahan jangka panjang. Hasilnya, dari tahun 71 sampai 2013, Sequoia Fund ngasih return tahunan rata-rata 14,46%. Wah, lumayan jauh di atas S&P 500 yang cuma 10,65% ya. Jauh. Tapi penting dicatat nih, baik Keynes maupun Sequoia itu ngalamin volatilitas atau naik turun harga yang lebih tinggi dibanding pasar umum. Cuma ya itu, hasil jangka panjangnya ngebuktiin kalau konsentrasi, asal dilakuin dengan riset dan sabar, bisa efektif banget. Oke. Fokus di beberapa taruhan besar, kedengarannya potensial ya. Tapi kan risikonya juga jadi lebih konsen. Gimana caranya kita bisa lebih yakin gitu pas bikin pertaruhan besar ini? Nah, disinilah kayaknya peran matematika sama probabilitas yang dibahas di bab ini jadi penting banget. Nah, Anda nangkep poin krusialnya. Bab 5 ini nekenin banget kalau investasi itu intinya permainan probabilitas, bukan soal pasti mutlak. Kita nggak akan pernah tahu pasti apa yang bakal terjadi ke depan kan? Tapi kita bisa dan harus ngira-ngira kemungkinan atau probabilitas suatu investasi ngasih hasil ekonomi yang lebih baik dari alternatif lain, misalnya pasar secara keseluruhan, dalam kurun waktu tertentu. Penulisnya bahkan nyebut sekilas sejarah teori probabilitas dari korespondensi Pascal sama Fermat di abad 17 yang naruh dasar pengukuran peluang sampai kontribusi Thomas Bayes. Teorema Bayes, waduh itu kedengarannya agak akademis ya. Apa inti sederhananya yang bisa diterapin sama investor kayak Anda gitu pas ngambil keputusan? Ya, atau info baru. Prosesnya gini, Anda mulai dengan perkiraan probabilitas awal, prior probability, berdasarkan semua info yang Anda punya saat itu. Terus pas ada data baru yang relevan masuk, misalnya laporan keuangan baru, berita kompetitor, perubahan aturan, Anda pakai info itu buat revisi perkiraan awal, jadi probabilitas baru yang lebih akurat. Namanya posterior probability. Oh, jadi diupdate terus ya? Betul, ini bukan proses sekali jadi, tapi siklus terus-menerus. Kita pakai analogi gampang yang ada di buku ini deh, nebak angka dadu. Awalnya Anda tahu peluang muncul angka 6 itu 1:6. Ini prior Anda. Terus teman Anda yang lempar dadu ngasih tahu, angkanya genap. Nah, info baru ini bikin Anda revisi probabilitas. Sekarang peluang angka 6 jadi 1:3. Kan cuma 2, 4, atau 6 yang mungkin. Ini posterior pertama Anda. Terus dia kasih info lagi, bukan angka 4. Anda revisi lagi. Sekarang peluang angka 6 jadi 1:2. Kan tinggal 2 atau 6. Oke, paham. Tiap info baru ngubah perkiraan kita ya? Yes, setiap potongan info baru bantu Anda ngupdate dan ngeruncingin perkiraan probabilitas. Dalam investasi, artinya Anda harus terus-terusan nilai ulang prospek investasi Anda. Lihat perkembangan kinerja perusahaan, perubahan lanskap industri, kondisi ekonomi makro, semua info relevan lainnya. Buffett sendiri, kayak dikutip di buku ini, ngerangkumnya dengan pragmatis gini. Ambil probabilitas rugi dikali jumlah kemungkinan rugi, terus kurangin itu dari probabilitas untung dikali jumlah kemungkinan untung. Itulah yang kami coba lakukan. Memang nggak sempurna, tapi ya itu intinya. Jadi kayak nimbang potensi untung ruginya pakai probabilitas ya? Iya, ini cara sistematis buat gabungin analisis historis sama kondisi terkini buat bikin keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis probabilitas. Jadi
Ini bukan soal punya bola kristal atau nebak-nebak gitu ya, tapi lebih ke ngebangun proses mikir yang disiplin dan rasional soal peluang. Mengubah cara pandang kita dari sekedar, wah saya suka perusahaan X nih. Jadi sebenarnya seberapa besar sih kemungkinan perusahaan X ini berhasil capai targetnya? Terus seberapa menarik potensi untungnya dibanding risikonya berdasarkan bukti yang ada? Ini menarik banget sih. Oke deh. Katakanlah kita udah analisa mendalam, punya ide investasi bagus, terus udah coba ngitung probabilitasnya pakai pemikiran Bayesian tadi. Pertanyaan logis berikutnya kan, seberapa gede porsi modal yang sebaiknya kita alokasiin buat ide itu? Buku ini nyinggung soal model atau kriteria Kelly. Apaan tuh? Kriteria Kelly ini dikembangin sama John Kelly Jr. di Bell Labs tahun 1950-an. Lucunya, inspirasi awalnya datang dari dunia judi, terutama dari strategi ngalahin kasino di permainan blackjack, yang dipopulerin sama matematikawan Edward Thorp di bukunya Beat the Dealer. Thorp sadar kalau peluang menang di blackjack itu berubah tergantung kartu apa aja yang udah keluar dari deck. Oh gitu. Iya. Strateginya dia itu paruhan lebih gede pas sisa kartu di deck nguntungin pemain. Misalnya pas masih banyak kartu nilai tinggi kayak 10 atau as. Nah, John Kelly ini ngerumusin logika itu secara matematis. Formula Kelly itu intinya ngasih panduan soal berapa persen dari total modal bankroll Anda yang sebaiknya ditaruhin di satu peluang investasi, biar bisa maksimalin tingkat pertumbuhan modal Anda jangka panjang. Perhitungannya ngelihat dua faktor utama. Age Anda, seberapa besar keunggulan atau probabilitas menang dibanding kalah, sama odds, berapa besar imbalan kalau menang dibanding jumlah taruhan. Tujuannya bukan menang gede sekali putaran ya, tapi modalnya tumbuh terus gitu. Betul. Tujuannya maksimalin pertumbuhan modal secara geometris seiring waktu. Wah, ini kedengarannya hampir kayak rumus ajaib buat ngelipat gandain duit. Tapi, tunggu dulu. Pasti nggak semudah itu kan. Pasti ada resiko atau jebakannya nih. Apa aja yang perlu diwaspadai sama Anda kalau tertarik sama logika Kelly ini? Tentu aja ada, dan buku ini nekenin banget beberapa batasan krusial yang harus dipahami betul pas nyoba nerapin prinsip Kelly di investasi. Pertama, ini butuh horizon waktu yang panjang banget. Sama kayak strategi Thorp di blackjack, kriteria Kelly nggak jamin Anda bakal menang di beberapa transaksi pertama. Pasar saham butuh waktu, kadang bertahun-tahun, buat akhirnya ngakuin nilai intrinsik perusahaan. Anda bisa aja benar secara fundamental, tapi rugi sementara. Jadi harus sabar banget ya. Mutlak perlu sabar. Kesiapan mental dan finansial buat ngadepin volatilitas jangka pendek ini penting banget. Kedua, hati-hati banget sama penggunaan utang atau leverage. Leverage kan artinya pakai duit pinjaman, misalnya fasilitas margin dari sekuritas buat gedein ukuran investasi Anda. Nah, gabungin leverage sama pendekatan Kelly yang udah konsen ini, bahaya banget. Penurunan pasar yang tajam dan tiba-tiba bisa micu margin call. Itu yang disuruh jual paksakan ya? Iya, panggilan dari sekuritas yang maksa Anda nambar duit tunai atau jual paksa sebagian saham pas harga lagi rendah buat nutupin rugi. Ini bisa ngancurin seluruh strategi Anda biarpun analisis probabilitas jangka panjang Anda benar. Buffett sendiri kan terkenal anti banget pakai leverage berlebihan di saham. Ketiga, dan ini mungkin bahaya terbesarnya, adalah resiko overbetting atau taruhan kegedean. Ini biasanya kejadian karena kita terlalu pede, overconfidence, sama akurasi hitungan probabilitas kita. Misalnya nih, Anda ngira peluang sukses investasi 70%, padahal aslinya mungkin cuma 55%. Formula Kelly, kalau Anda masukin angka 70%, bakal nyaranin Anda taruhan dengan porsi modal yang terlalu besar. Wah, bahaya itu ya kalau salah ngitung. Banget. Kalau salah estimasi kayak gini beberapa kali bisa bangkrut. Istilahnya gambler's ruin. Solusi praktis yang disaranin, konservatif aja. Banyak praktisi Kelly nyaranin pakai half Kelly, taruhan setengah dari jumlah rekomendasi formula, atau fractional Kelly, pakai porsi lebih kecil lagi. Oh, sebagai pengaman gitu ya? Iya, semacam margin of safety tambahan lah. Ruang buat kesalahan analisis Anda. Ini bentuk manajemen resiko yang bijak. Baiklah, jadi katakanlah Anda udah bangun portofolio terfokus ini, udah atur ukuran posisinya hati-hati, pakai prinsip probabilitas, dan mungkin modifikasi Kelly. Langkah selanjutnya, gimana kita tahu pendekatan ini beneran jalan buat Anda? Biasanya kan kita lihat laporan kinerja kuartalan atau tahunan, terus bandingin sama indeks acuan kayak IHSG atau S&P 500. Tapi bab ini malah bilang cara ngukur konvensional itu bermasalah.
Bener banget, bab 5 ini ngasih kritik tajam ke obsesi industri investasi sama kinerja jangka pendek. Kayak peringkat reksadana bulanan atau kuartalan yang sering kita lihat di media finansial itu. Tekanan buat selalu kelihatan bagus dalam waktu singkat ini, menurut penulis, nyiptain insentif yang salah buat manajer investasi profesional maupun investor individu. Ini ngedorong perilaku kayak lemming, ikut-ikutan tren pasar yang lagi panas, tanpa analisa dalam, dan ngedorong tingginya turnover portofolio. Maksudnya jadi sering jual beli gitu ya? Iya, manajer ngerasa harus terus jual beli biar kelihatan aktif. Padahal belum tentu itu keputusan terbaik jangka panjang. Buku ini ngutip studi dari Jeffrey dan Arnott yang nyorot dampak negatif turnover tinggi. Biaya transaksi, terutama pajak atas untung jangka pendek, itu bisa ngerusak hasil investasi secara signifikan loh. Mereka bahkan nyaranin tingkat turnover tahunan yang ideal buat portofolio, biar efisien pajak itu sebaiknya antara 0% sampai 20%. Wah, jauh ya dibanding reksadana aktif yang bisa di atas 100% setahun. Jauh banget. Selain itu, masalah yang lebih fundamental. Kinerja harga saham jangka pendek itu seringkali nggak ada hubungannya sama perkembangan bisnis perusahaan yang sebenarnya. Harga bisa naik turun karena sentimen pasar, berita sesaat, aliran dana investor, faktor makroekonomi yang nggak nyambung langsung sama fundamental bisnisnya. Penulisnya ngasih contoh lagi si Keynes sama Sequoia Fund. Keduanya dalam sejarah panjang mereka pernah ngalamin periode underperformance yang signifikan. Maksudnya kinerjanya di bawah pasar gitu ya? Iya, bahkan selama beberapa tahun berturut-turut, terutama di awal. Kalau mereka dinilai cuma berdasarkan kinerja jangka pendek setahun 2 tahun, mungkin udah dianggap gagal dan investornya narik dana. Tapi karena mereka fokus ke nilai bisnis jangka panjang, hasilnya terbukti luar biasa. Ini sejalan banget sama metafora terkenal Buffett. Yang mana tuh? Dalam jangka pendek, pasar itu mesin voting, dipengaruhi popularitas, emosi. Tapi dalam jangka panjang, pasar itu mesin timbangan, mencerminkan bobot atau nilai bisnis sebenarnya. Kalau gitu alternatifnya apa dong kalau kita nggak seharusnya terlalu fokus bandingin return jangka pendek sama indeks? Gimana cara yang lebih baik buat investor individu kayak Anda buat ngukur kemajuan portofolio terfokus yang lagi dibangun? Nah, buku ini nyaranin kita ngadopsi apa yang disebut tolok ukur ekonomi pribadi atau personal economic benchmark. Idenya simpel tapi kuat. Daripada cuma bandingin naik turun harga portofolio Anda sama indeks pasar tiap bulan atau kuartal, fokuslah ke kemajuan fundamental bisnis dari kumpulan perusahaan yang sahamnya Anda pegang. Buffett kan mempopulerkan konsep yang relevan di sini, namanya look-through earnings. Gimana tuh konsepnya? Itu gagasan buat ngeliat bagian proporsional Anda dari total laba bersih yang dihasilin semua perusahaan di portofolio Anda. Seolah-olah Anda punya bisnis-bisnis itu langsung. Pertanyaan yang perlu Anda ajuin secara berkala tuh gini. Apakah total look-through earnings portofolio saya naik dari tahun ke tahun? Apakah rata-rata tertimbang return on equity atau ROE perusahaan-perusahaan ini membaik? Apakah profit margin kolektif mereka cenderung naik? Terus, apakah margin of safety? Selisih antara perkiraan nilai intrinsik gabungan portofolio Anda sama total harga pasarnya makin lebar? Oh, jadi fokusnya ke kualitas ekonomi asetnya ya? Bukan cuma harga sahamnya? Tebat. Tujuannya itu secara konsisten ningkatin kualitas ekonomi dari aset-aset produktif yang Anda punya. Ada juga dukungan akademis buat pendekatan fokus ini yang dikutip di buku, yaitu studi dari Kremers dan Petajisto. Mereka ngembangin metrik namanya active share. Itu intinya ngukur seberapa beda isi portofolio reksadana dibanding indeks acuannya. Makin tinggi active share, makin konsen dan beda portofolio itu dari indeks. Temuan mereka signifikan, reksadana dengan active share tertinggi, yang paling fokus dan paling gak mirip indeks, cenderung secara konsisten ngalahin indeks acuan mereka setelah dikurangin biaya. Wah, menarik. Sebaliknya, reksadana dengan active share terendah yang sering disebut closet indexers karena isinya mirip indeks tapi biayanya aktif, malah cenderung kinerjanya di bawah indeks. Ini sekali lagi nunjukin potensi nilai dari pendekatan investasi yang benar-benar aktif, fokus, dan didasarin keyakinan tinggi pada sedikit ide terbaik. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, intisari dari bab 5 ini, ngelola portofolio itu ternyata jauh lebih dalam ya daripada sekedar milih saham bagus. Pendekatan investasi terfokus, meskipun jelas butuh keberanian, riset mendalam, dan kesabaran tingkat tinggi, ternyata punya dasar logika, matematika, dan bukti historis yang kuat. Ini tentang memahami permainan probabilitas, berani taruhan secara rasional pada keyakinan tertinggi Anda, dan yang mungkin paling penting,
Punya kesabaran baja buat ngeliat melampaui gejolak harga pasar jangka pendek dan ngukur sukses berdasarkan kemajuan fundamental bisnis jangka panjang. Buku ini nekenin pentingnya bangun portofolio yang bisa Anda jalani untuk waktu yang sangat lama. Idealnya dengan turnover rendah, biar efisien biaya dan pajak. Fokus utamanya yaitu terus ningkatin kualitas ekonomi dari aset yang Anda pegang. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungin lebih lanjut. Kalau kita terima premis bahwa pasar saham itu sering digerakin emosi jangka pendek, takut dan serakah, kata Buffett, dan kita juga lihat data kalau mayoritas pelaku pasar sekarang kayaknya memang fokus ke horizon waktu sangat pendek, kelihatan dari tingginya turnover di banyak institusi, seberapa besar sebenarnya ruang bermain atau peluang yang mungkin kebuka buat investor individu yang mau mikir beda, bertindak sabar buat jangka panjang, dan secara disiplin rapin prinsip-prinsip probabilitas serta fokus yang kita diskusikan dari bab 5 ini. Sesuatu buat dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelaahan sumber berikutnya.